Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Terima kasih buat yang sudah mengingatkan, banyak komen-komen ya di beberapa video saya. Bang, kapan dilanjut? Kapan ada lanjutannya dan lain sebagainya. Dan di video kali ini kita akan melatih ya yang sudah dipelajari dari series belajar Django itu. Kita akan membuat project baru ya, yaitu personal website ya, sesuai dengan judulnya. Yang mana personal website itu kita akan buat menggunakan Django, dan templatenya kita tidak akan membuat dari nol. Kita akan gunakan template yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh startbootstrap.com. Di sini ada kategori portofolio ini, oke. Kita akan gunakan kategori ini, dan template yang akan digunakan adalah ini gitu ya, warna-warna hijau gitu ya, yang warna jurusan kami gitu ya, RPL. Warna hijau. Oke. Download, silakan download templatenya. Lalu di bagian sini saya sudah menyiapkan langkah-langkahnya untuk membuat personal website ini. Jadi langkah-langkah ini nggak harus sama ya, jadi teman-teman nggak harus sama dengan ini. Karena saya sudah membuatnya, saya akan mengikuti langkah-langkah ini. Oke. Baik, yang pertama kita akan buat project ya, yang bernama My Web, lalu membuat app dengan yang namanya My App gitu. Oke, saya akan masuk ke folder desktop. Jadi saya akan bikin projectnya di desktop. Dan asumsinya di sini saya sudah menginstal Django. Jadi pastikan teman-teman juga sudah menginstal Django. Jadi bagi yang belum tahu bagaimana memulainya, bagaimana setupnya, apa saja yang diperlukan, teman-teman silahkan tonton video berikut ya. Oke. Nanti ada di sini ya. Tring gitu ya. Oke. Mari kita buat dengan Django admin, start project, namanya adalah My Web. Oke. Setelah itu masuk ke direktorinya, lalu buat app yang bernama Django admin, start app, My App. Oke. Lalu kita buka projectnya dengan text editor. Kita checklist dulu. Buat project sudah, buat app sudah. Lalu kita setting project. Setting. Yang pertama kita daftarkan dulu di installed app, namanya My App gitu. Kurang gede ya. Oke. Lalu di bagian templates kita siapkan lagi di sini. Siapkan dari sekarang ya, direktorinya template, terus untuk kontak prosesor medianya juga. Oke. Dan database-nya biarkan seperti itu, kita gunakan SQLite saja yang sudah default dari sananya. Dan static, oke. Static files dirs. Di sini saya masih menggunakan Django versi 2.2.12 ya, sama dengan yang di series 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, 2020-an ya. Padahal sekarang sudah ada Django versi 4. Mungkin saya harus mengupdate-nya. Oke, untuk saat ini di video ini saya menggunakan Django versi 2.2.12 ya. Bsdir bsdir, folder static. Oke. Ini statiknya kita atur lagi seperti ini. Terus apalagi ya, media URL kita arahkan ke media. Ini opsional karena kita akan mengupload foto project ya. Jadi kita butuh URL media gitu ya. Jadi kita akan upload foto projectnya, nanti akan di preview di sini gitu ya. Projectnya apa saja, apa nama projectnya, fotonya, terus keterangannya apa. Oke. Mari kita lanjut. Media underscore root os path join, ini sama saja seperti yang ada di tutorial playlist Django ya, masih versi 2.2. mungkin versi baru sudah beda lagi ya formatnya. Oke, baik. Kita centang lagi di bagian daftarkan aplikasi sudah, setting database sudah, template sudah, static sudah, media sudah. Oke, semuanya sudah. Sekarang kita buat model. Ada 3
model di sini yang harus kita buat, about, project, dan juga contact. Oke. Kita buat dulu model about. Kita ke model, kelas about. Oke, model pertama about, nama pekerjaan foto tentang. Terus ada model project di sini. Nah, model project di sini, project apa yang sudah kita buat gitu selama di sekolah gitu, selama jadi pelajar ataupun sudah bekerja. Jadi project di sini nanti yang akan dijadikan apa ya, yang akan dipamerkan ketika mau melamar pekerjaan. Saya sudah membuat project A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya ada model kontak. Model kontak di sini ada user yang mengunjungi website kita terus akan mengontak ya atau menghubungi kita lewat pesan di sini gitu. Jadi tuliskan nama, email, pesan, dan juga tanggal. Nah, ini tanggal penting ya ketika dipesan. Jadi kapan pesan ini nyampe ke kita, itu nyampe ke kami. Misalkan hari ini atau besok, lusa, dan kemarin gitu ya. Ini jadi penting nih. Wah, kapan nih pesan masuk gitu ya. Oke. Baik, itu mungkin jadi sederhana sekali. Ada 3 model. Kita centang dulu model sudah dibuat. About, project, dan juga contact. Oke. Selanjutnya ke bagian view. Oke, sebelum ke view mungkin kita rapikan dulu templatenya, atau misalkan kita daftarkan dulu model ini ke dalam admin ya. Kita daftarkan dulu from models, import bintang saja semuanya. Lalu kita coba make migration. Ya, ada error. Biasalah, suka typo. Upload jadi upload ya. Upload harusnya. Oke. Mari kita lagi lakukan make migration. Ya, ada yang salah juga, model apa nih? MO, O-nya harusnya kecil gitu ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Make migration lagi. Baik. Terakhir kita lakukan migrate. Ya. Ini saya recording jam segini ya. Menjelang sahur ini. Baik. Lalu saya akan buat create super user. Run server. Coba kita jalankan. Dan ya, project kita sudah jadi. Website kita. Oke. Ini halaman depannya yang nanti kita akan ubah tampilannya dengan template yang sudah kita download. Dan halaman adminnya kita tidak perlu membuat halaman admin karena sudah dibuatkan oleh Django admin gitu. Terima kasih Django yang sudah mempermudah hidup kami. Oke. Mari kita lihat. Kita akan rapikan dulu template mungkin ya. Oke. Bagian index. Karena tadi sudah kita download. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Oke, sesuai dengan di pengaturan ya, di settings.py gitu. Kita harus membuat folder static untuk menyimpan semua aset-aset. Saya akan pindahkan ke dalam folder static yang ada di project gitu ya. Ini folder static isinya aset CSS JS dari template yang sudah di-download. Sekarang file index.html akan saya simpan di folder template. Salah, masukkan ke folder template. Sekarang saya punya struktur directory seperti ini ya. Ada folder static, ada folder template, yaitu index ini yang akan kita tampilkan ya di halaman ini ya, di halaman depan. Jadi halaman depannya kita akan buat views index request seperti itu. Menampilkan data enggak? Kita coba render saja dulu ya. Return render request. Templatenya adalah index.html. URL-nya jangan lupa MVT, model view template. Jadi URL apa yang URL apa yang akan kita tuju, view-nya dipilih, maka tampilannya sesuai dengan URL apa yang akan kita tuju. Apa sih gimana? URL apa yang kita tuju, konten itulah yang akan kita tampilkan. Oke, kita importkan dulu di sini from views ya.
from models, nama appnya apa sih? My app ya. From my app titik views, importkan nama view-nya apa? Index, karena mungkin akan ada 2 views, jadi kita akan tulis saja bintang seperti ini. Lalu kita buat path di sini kosong, view-nya adalah index. Lalu kita kasih nama, mungkin name-nya adalah index gitu. Oke. Lalu kita refresh halaman depan dan ya, website kita acak-acakan. Mari kita setting load statiknya agar CSS-nya kemuat. Jadi di sini ada CSS yang diambil dari lokal. Nah ini nih, seperti favicon gitu, dan juga CSS style dan juga JavaScript mungkin yang ada di bawah. Nah ini JS script, meskipun itu mungkin tidak akan kepake, tapi entahlah. Oke, di bagian index di atas, di paling atas, seperti biasa kita bubuhkan load static ya. Masih ingat di episode berapa itu ya? Static file pokoknya itu ya. Oke. Aset juga sama. Refresh lagi dan ya, CSS-nya sudah dimuat. Oke, sudah berhasil dimuat. Indeks sudah, mari kita rapihkan ya. Kita akan coba mengambil data dari about ya. Oke. Sekarang kita isi dulu. Karena about di sini ya, karena ini adalah personal site ya, website pribadi, jadi pasti data about itu hanya 1. Oke. Kita akan coba ngambil data dari about ya. Kita ke views. Nah, di views di bagian index, karena kita akan mengambil data dari models about, maka kita importkan dulu from titik models, importkan about. Okay. Lalu kita bubuhkan di sini, misalkan data about diisi dengan objects titik. Kita ambil semua data saja, lalu kita masukkan ke konteks di sini. Kita buat konteks. About, diisi about, kita masukkan sini konteks. Oke, kita lempar about ke index, lalu kita tangkap di bagian index.html di sini. About titik nama gitu ya. Kalau kita refresh, harusnya judulnya berubah menjadi nama. Oh enggak ya, kenapa? Jadi karena bukan jamak datanya, jadi gunakan get ya. Sampai lupa ya. Oke, lanjut. Foto. Untuk foto, about foto URL. Nah, di sini kenapa fotonya tidak nampil ya? Padahal sudah ada foto yang terupload. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kita butuh setting lagi di bagian URL ya, untuk memuat foto atau gambar ya di template. Kita akan importkan dulu yang namanya static from Django conf URL static import static, dan juga setting import settings static. Yang kita masukkan ke dalam static di sini adalah media URL dan juga media root. Media URL settings ya, di file setting media URL, dokumen _root diisi dengan settings titik media root. Oke, seperti itu. Lalu kita refresh dan harusnya tampil foto. Oke, seperti itu. Lain-lainnya silahkan teman lanjutkan untuk menampilkan nama dan juga pekerjaan. Sekarang di bagian portofolio. Di bagian portofolio kita harus mengambil data portofolio dari model portofolio. Ini. Jadi masih ada di index. Jadi di view index di sini
mungkin ada beberapa query set, tidak hanya query set untuk mengambil data about saja, tapi juga mengambil project dan juga kontak mungkin. Iya, begitu. Kita importkan saja di view project, pakai S karena jamak, project object titik all. Kita ambil semua saja karena ini baru datanya jamak. Lebih enak kita masukkan ke sini ya, biar tidak terlalu panjang di bagian sini. Oke. Projects. Oke. Nah, di bagian portofolio, karena di sini masih statik, jadi kita harus hapus beberapa portofolio item. Nah, ini nih. Oke, kita hapus, sisakan satu. Nanti itu yang akan kita looping, ngambil data dari models project. Oke, di sini ya. Nih, portofolio item 1. For item in projects gitu. Di sini N4 jangan lupa. N4. Lalu kita looping di sini. Ini untuk modal yang nanti akan di preview gitu. Ketika diklik itu akan muncul preview seperti ini ya, muncul modal. Jadi modal di sini angka 1 ya, tadinya ada angka 1, kita tambahkan di sini item titik ID gitu. Jadi kita ngambil ID 1 2 3 dan seterusnya. Terus ada apa lagi ini, foto ya. Ini bagian foto. Image src ini hapus, kita ubah dengan item ya. Ini objeknya ini item gitu. Titik foto titik URL. Oke, refresh. Masih kosong karena belum kita isi. Projects masih kosong, kita tambahkan project. Di bagian project harusnya muncul seperti ini. Oke, nah ini diambil dari database. Oke, nah untuk modalnya, karena ini belum sesuai dengan data yang kita ambil ya dari database, jadi untuk modal ada di bagian bawah. Nah, portofolio modal. Di sini juga ada banyak sekali modal. Jadi kita sisakan satu, hapus yang lainnya. Oke. Berarti kita cari yang lain. Ini portofolio modal 2. Kita blok. Untuk portofolio modal, kita sisakan satu, sama seperti di modal, di daftar item portofolio. Lalu kita looping lagi di sini. For item ini cukup ini ya, mencapaikan, melelahkan gitu, harus melakukan looping 2 kali. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan perulangan yang sama di bagian yang sama juga gitu. Apa sih? For item in projects gitu ya. N4-nya jangan lupa di sini. Oke. Nah, ini di bagian modal. Jadi di bagian modal di sini ada judul, foto, dan juga keterangan. Oke. Nah, untuk di bagian ID, nah, di sini ada angka 1. Kita sesuaikan, kita samakan juga item titik ID. Kok saya lupa? Judul, item titik nama projectnya, terus foto. Buttonnya kita hapus, lalu kita refresh. Mari kita lihat. Oke, nama project sesuai, foto sesuai, keterangan sesuai. Oke, nah seperti itu. Oke, cukup mudah. Dan bagian about sudah. Terakhir bagian kontak kita. Jadi mungkin ada yang ingin bekerja sama dengan kita setelah melihat, wih projectnya keren-keren nih, oke kita kerjasama gitu ya. Halo, nama saya Zulhilmi. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Gitu kan. Apakah Anda bersedia? Kirimkan pesannya, lalu akan diterima dan kita lihat di bagian Django admin ya, oleh pemilik website tentunya. Di bagian kontak nanti akan muncul di sini gitu kan, tanggal berapa dikirimnya, siapa pengirimnya, pesannya apa. Oke.
Nah, di bagian sini, ini di bagian mana ini? Bagian form. Tadi itu ada form ya. Oke, di bagian form. Saya zoom out saja dulu. Contact section form. Saya akan ganti dengan form yang kita buat sendiri. Kita akan buat form dengan model form ya. Jadi tidak akan dengan HTML satu-satu gitu. Mungkin nanti tampilannya agak sedikit berbeda dengan yang ini, tapi it's okay. Oke, pertama kita akan buat dulu form.py di folder app ya, seperti yang ada di series belajar Django ya, ada forms.py gitu kan. Kita buat dengan model form, kita imporkan pesan. Oke, seperti itu. Lalu di bagian views nah di bagian views nih, bagian index, kita akan imporkan dulu from forms import form contact. Oke, di konteks kita kirimkan form isinya form contact. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika kita membuka halaman index ya, masih halaman depan, kita akan mengambil data pribadi about, terus mengambil project dan juga mengambil form. Oke, nah sekarang di bagian index di sini kita akan render ya. Sorry. Seperti ini, form titik s paragraf. Tampilkan sebagai paragraf. Oke. Lalu kita lihat apa yang terjadi dan error. Form as did you forget register load this tag? Salah tag, harusnya seperti itu. Yap, kita ke kontak dan harusnya nampil. Oke, nah seperti ini ya. Nama, email, pesan. Jangan lupa tambahkan button. Jangan lupa juga kita bubuhkan CSRF token saat kita mengirim data lewat form gitu. Dan di bagian form, ini formnya belum dibuat ya. Form actionnya kemana? Actionnya kita ke sini. Misalkan send strip send contact gitu ya. Nah, kita kirim ke sini. Metodenya adalah post. Oke. Lalu bagian form di sini kita bubuhkan lagi yang tadi CSRF token, form dan juga button. Oke. Mari kita lihat. Button kirim sudah ada. Nah, sekarang kita akan buat views-nya untuk menyimpan pesan yang dikirim oleh pengunjung website ya. Namanya misalkan send underscore contact gitu. Request if request titik post. Jika jika kita nge-submit data gitu ya, if request post, else apa gitu ya. Oke. Maka di sini kita tangkap datanya dan masukkan ke dalam form gitu. Form kontak request titik post gitu. Lalu kita cek validasinya. Jika form is valid gitu, maka kita save, simpan, lalu kita return redirect. Kita arahkan redirect, imporkan, lalu kita arahkan kemana? Ke halaman index ya. Lalu kita geser, kita scrollkan ke bawah ke kontak gitu ya, sesuai dengan ini. Nih, kontak, oke. Return redirect lagi kayaknya. Sudah ada pengumuman sahur dari masjid. Waduh, kayaknya ini bakal panjang banget ya. Oke. Mungkin mudah-mudahan ini karena terakhir pasti sudah selesai, harusnya sudah selesai. Aduh, udah lapar, udah sahur ya. Oke, apalagi selesai. Oke, sekarang kita cek, kita kirimkan datanya di kontak. Mana nih kontak? Ini masih kosong ya. Coba kita kirim. Misalkan siapa nih? Eren Yeager.
alarm sudah berbunyi. Eren.eldia. Halo, nama saya Eren Yeager. Ketahuan ibunya ya. Oke, sekarang kita kirim. Ya, page not found karena URL-nya belum kita isi ya. Mari kita isi URL-nya. Ini terburu-buru banget. Oke. Kalau misalkan URL-nya ke mana tadi? Slash apa ya Pak? Send strip contact gitu. Maka view-nya ke send_contact gitu. Kita kasih nama meskipun ini tidak akan dipakai. Send_contact gitu. Oke. Save. Kita kembali lagi. Eren@eldia.l. Halo. Let's join us to rambling. Kirim. Send kontak gitu. Page not found. Waduh, kenapa nih? Slash. Sorry. Kirim dan selesai. Mari kita lihat. Refresh. Apakah ada? Oh iya ada. Dikirim dari Eren. Ayo kita gabung, kita rambling. Oke, itu saja mungkin untuk di bagian video kali ini. Di video kali ini ya, teman-teman bisa membaginya menjadi beberapa komponen. Mungkinnya di sini ada komponen navigasi, komponen introduction, komponen portfolio atau project, komponen about, kontak, dan juga footer. Itu kan dengan menggunakan include ya. Masih ingat include? Misalkan satu ya. Di bagian apa nih, navigasi. Oke, nih di bagian nav kita blok. Lalu gunakan tag include seperti ini, include gitu. Ada di folder components / nama filenya nav.html seperti itu. Lalu teman-teman buat di bagian template di sini folder yang bernama components. Lalu di dalam folder komponen buat file yang bernama nav.html, lalu pastikan di sana dan selesai gitu. Oke. Di bagian nav teman-teman bisa ganti ya dengan about titik nama gitu menjadi Zulhilmi ya. Oke. Baik, itu saja latihannya untuk di video kali ini. Apa ya, melatih belajar Django kita. Apakah kita sudah bisa membuat project ya yang sederhana seperti ini? Jika sudah, mungkin teman-teman bisa mengubahnya, bisa membuat halaman admin sendiri dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu saja. Selamat sahur. Kalau yang menontonnya saat sahur, nggak tahu ya ini tayangnya kapan. Baik, itu saja di video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.